Bertemu lagi dengan saya, Bapak Marinsan, guru fisika. Pada saat ini kita akan membahas tentang fisika bagian yang kedua, ya, yaitu tentang hukum Gauss, potensial listrik, dan energi potensial listrik. Oke, kalian siap ya? Kita mulai. Hukum Gauss. Sebelum kita membahas tentang hukum Gauss, tentang mendefinisikan hukum Gauss, kita harus tahu dulu yang namanya sebuah besaran dalam fisika, yaitu flux listrik. Oke ya. Flux listrik itu apa? Jumlah garis medan atau jumlah garis gaya listrik yang menembus suatu bidang dengan tegak lurus. Oke, sekali lagi ya. Jumlah garis medan listrik yang menembus tegak lurus suatu bidang. Oke, jadi flux listrik itu sebuah gambaran dari garis-garis medan listrik. Jadi sebuah garis khayal yang memang nyata ada gaya itu, tapi diwujudkan dalam bentuk garis gitu, supaya kita lebih mudah untuk mengaplikasikannya, menggambarkannya, membuat arahnya gitu ya. Oke, nah lihat, ini adalah garis medan listrik yang arahnya vertikal. Terus ini ada bidang datar tapi arahnya membentuk sudut terhadap arah medan listrik, bentuk sudut, tidak tegak lurus. Nah, bagaimana flux listrik itu? Flux listrik adalah jumlah garis gaya yang menembus secara tegak lurus. Jadi kita harus buat bidang ini ya seperti ini ya, jadi arah tegak lurusnya. Jadi ini garis normal, ini garis normal ya, set garis normal. Nah, terus ini adalah sudut antara garis normal dengan E. Oke ya. Atau sama saja dengan sudut ini nih, sudut ini. Nah, maka bidang yang tegak lurus ini nih, bidang yang tegak lurus ini adalah bidang yang sebenarnya ini dikali cos sudut ini. Ya, paham ya? Paham ya? Nah, jadi seperti ini, ya. Flux sama dengan E kali A atau E kali A cos theta. Apa itu A cos theta? Itu adalah ini nih, ini bidang ini, A cos theta. Oke ya. Jadi theta itu sudut antara medan listrik dengan bidang normal. Oke, kita lanjut. Nah, sedangkan hukum Gauss itu adalah ini, yaitu jumlah garis gaya medan yang menembus suatu permukaan tertutup, ya, sebanding dengan jumlah muatan listrik yang dilingkupi oleh permukaan itu. Sekali lagi, jumlah garis gaya medan yang menembus suatu permukaan tertutup sebanding dengan jumlah muatan listrik yang dilingkupi oleh permukaan tertutup tersebut. Atau singkatnya, jumlah flux listrik yang menembus suatu bidang tertutup sebanding dengan jumlah muatan yang dilingkupi oleh bidang tersebut. Oke, itu ya. Jadi secara matematis dirumuskan seperti ini. Ini tadi rumus flux ya. Jadi flux itu sebanding dengan jumlah muatan yang dilingkupinya. Nah, kita buat sama dengan, jadi ini permitivitas ya, Q per epsilon 0. Jadi rumusnya EA cos theta sama dengan Q per epsilon 0. Theta ini adalah sudut antara E dengan garis normal bidang. Oke ya. Nah, penerapannya misalnya yang pertama ini. Jadi dua bidang sejajar ini yang pada jarak tertentu diberi muatan plus dan min. Ini adalah rapat muatan ini ya, rapat muatan, ini rapat muatan. Karena E-nya tegak lurus dengan bidang, ya tegak lurus, atau E-nya sejajar dengan garis normal, jadi sudut antara E dengan garis normal
sejajar tentu 0 derajat ya. Jadi cos 0 sama dengan 1. Oke. Jadi muncullah rumus seperti ini. EA cos 0 sama dengan Q per epsilon 0. Rumus dari hukum Gauss. Sedangkan cos 0-nya sama dengan 1 ya, maka EA sama dengan Q per epsilon 0. Atau E sama dengan Q per A epsilon 0. Atau E sama dengan rapat muatan itu adalah Q per A. Ya, jadi rapat muatan per epsilon 0 itu adalah kuat medan listrik di antara dua plat sejajar yang bermuatan dan medan listriknya adalah homogen. Coba kalau ini ya bidangnya diganti menjadi bola, ya maka A ini adalah luas permukaan bola. Luas permukaan bola itu apa? 4V R kuadrat. 4V/R kuadrat. Sedangkan 4V epsilon 0 itu 1/4V epsilon 0 kan K. Jadi E itu sama dengan K Q per R kuadrat. Jadi rumus medan listrik yang sudah kita bahas sebelumnya itu didapat dari rumus Gauss ya. Nah, itulah fungsinya Gauss. Nah sekarang bagaimana hukum Gauss diterapkan pada bola berongga yang bermuatan. Nah ini bolanya ya, garis hitam ini. Oke, kita buatlah permukaan Gauss di dalam bola dan di luar bola. Jadi kalau di dalam bola, jari-jari Gauss-nya lebih kecil dari R. Kalau di luar bola, jari-jari Gauss-nya tentu lebih besar dari R. Oke, masukkan ke rumus Gauss tadi, EA Q per epsilon 0. Ya, kalau permukaan Gauss-nya di dalam bola, lihat. Muatan itu, kalau muatan listrik di dalam bola konduktor itu ada di kulitnya. Sehingga di dalam bola ini muatannya 0. Paham ya? Jadi muatan itu ada di kulit, di dalam 0. Sehingga ketika dimasukkan ke rumus hukum Gauss, Q-nya sama dengan 0. Ya, jadi E sama dengan Q per A kali epsilon 0. Q-nya 0, jadi E-nya 0. Kesimpulan yang pertama adalah bahwa medan listrik di dalam bola berongga bermuatan sama dengan 0. Itu dibuktikan oleh rumus hukum Gauss ya. Nah sekarang kalau permukaan Gauss-nya, ini permukaan hayal ini kita buat di luar bola. Oke, maka E sama dengan K Q per R kuadrat. Ada muatan di dalamnya. Ada muatan di dalamnya. Oke, jadi rumusnya K ini K atau 1/4V epsilon 0 Q per R kuadrat. Oke ya, jadi di kulit R-nya adalah jari-jari bola. Kalau makin jauh dari kulit bola ini tentu R-nya makin besar. Oke, kita lanjut. Potensial listrik sekarang. Apa itu potensial listrik? Potensi ya, potensi. Potensial listrik berarti energi potensial listrik per satuan muatan. Energi itu apa? Joule. Satuan muatan apa? Coulomb. Jadi satuan dari potensial listrik apa? Joule per Coulomb, atau yang terkenal dengan sekarang ini kita sebut dengan volt ya. Nah sekarang kalau ini muatan terus di sebuah titik yang berjarak R, di titik P ini berapa potensialnya? Oke, nah inilah rumusnya. V sama dengan energi potensial per Q. Oke. Atau potensial itu sama dengan K Q per R. Oke ya, ini besarannya skalar. Baik energi maupun potensial besarannya skalar. Potensial itu adalah K Q per R. Oke, kita lanjut ya. Nah, sekarang kalau ada beberapa muatan, bagaimana potensialnya? Potensial listrik adalah besaran skalar, bukan vektor, jadi tidak ada arahnya. Sehingga penjumlahan potensial listrik tidak memperhatikan arah ya. Jadi kalau ada beberapa muatan, maka potensialnya tinggal dijumlahkan. V1 oleh muatan 1, tambah V2 oleh muatan 2, tambah V3 oleh muatan 3 terhadap sebuah titik ya. Tambah seterusnya. Atau potensial totalnya sama dengan K Q1 per R1, ini jarak muatan 1 terhadap titik itu. K Q2 per R2, R2-nya jarak muatan kedua terhadap titik itu, dan seterusnya. Oke ya.
Jadi potensial itu dijumlahkan secara skalar. Terus bagaimana dengan beda potensial listrik? Nah, merupakan jumlah aljabar potensial listrik antara dua titik. Oke ya. Jadi beda potensial itu selisih potensial di dua titik ya. Beda potensial itu selisih potensial antara dua titik. Nah, sekarang berapa beda potensialnya? Potensial 2 dikurangi potensial 1. Oke. Jadi beda potensial sama dengan K Q per R2 min K Q per R1. Atau K Q dalam kurung 1 per R2 min 1 per R1. Paham ya? Jadi beda potensial itu adalah selisih potensial antara dua titik. Oke, kita lanjut. Nah, ini adalah grafik yang dihasilkan oleh medan listrik tadi di sekitar bola berongga bermuatan. Oke ya, jadi grafiknya tadi ini bola, ini pusat, ini kulit. Dari pusat sampai ke kulit itu medan listriknya 0. Dari di kulit persis medan listriknya K Q per R kuadrat. Oke, makin jauh tentu makin kecil karena berbanding terbalik dengan R kuadrat ya. Inilah grafik antara medan listrik dan jarak terhadap pusat bola. Sekali lagi, di dalam bola medan listriknya sama dengan 0. Di kulit langsung medan listriknya sebesar K Q per R kuadrat. Terus makin jauh dari bola dia makin kecil karena R-nya makin besar. Oke. Sedangkan potensial ya. Nah, di dalam bola ini medan listriknya 0. Sedangkan gaya adalah medan listrik kali Q. Sehingga untuk memindahkan sebuah muatan di dalam kulit di dalam bola ini F-nya 0. Jadi usaha F kali delta S, F-nya 0, jadi usahanya juga 0, tidak membutuhkan usaha, gitu ya. Artinya beda potensialnya sama dengan 0. Jadi beda potensial dari pusat sampai ke kulit sama dengan 0. Artinya potensial di setiap titik ini sama, gitu. Makanya potensialnya sama. Berapa besar potensialnya? K Q per R. Oke ya, jadi dari pusat sampai ke kulit bola, potensial listriknya di dalam kulit, di dalam konduktor bola berongga konstan. Nah, setelah di luar kulit bola, baru K Q per R. Makin besar R-nya, potensialnya makin kecil. Lihat, ini lebih kalau medan listrik tadi lebih lebih cekung ya. Sedangkan ini lebih landai potensial. Oke. Itu grafik medan listrik dan potensial listrik di sekitar bola berongga bermuatan listrik. Oke, selanjutnya beda potensial pada plat sejajar. Oke, ini dua plat sejajar sama seperti yang sudah kita bahas tadi tentang medan listrik. Ya, ini Q, ya, ini min Q, jaraknya D. Maka usaha untuk memindahkan muatan Q sejauh D, ya, WAB sama dengan gaya kali D. Gaya kali D. Ini rumus usaha ya. Atau F sama dengan muatan kali medan listrik. Oke, jadi usaha untuk memindahkan muatan dari A ke titik B adalah gaya kali perpindahan. Q E kali perpindahan. Oke. Selanjutnya ini tadi adalah usaha ya. Perubahan energi yaitu Q delta V. Ini adalah usaha secara mekanik K E kali D. Maka beda potensial didapatkanlah E kali D. Jadi medan listrik sama juga dengan beda potensial per D. Jadi satuan medan listrik selain Newton per Coulomb bisa juga volt per meter. Oke, paham ya? Jadi satuan medan listrik selain Newton per Coulomb juga volt per meter. Oke, kita lanjut. Nah, ini tadi perumusan antara usaha dan beda potensial. Lihat, ini ada sebuah muatan plus, ini ada muatan kecil plus juga, ya. Tentu muatan ini ditolak, oke ya.
Nah, sekarang berapa usaha yang dilakukan oleh muatan ini untuk memindahkan muatan dari titik 1 ke titik 2? Berapa usahanya? Berarti usahanya adalah energi potensial 2 dikurangi energi potensial 1, gitu ya. Jadi usaha sama dengan F kali delta R. R itu adalah ini R2, ya. Posisi 2, jarak dari posisi 2. R1 ini jarak posisi 1. Nah, karena kalian belum belajar integral, kita tidak perlu pikirkan integralnya ini, kita langsung masuk ke sini ya. Jadi usaha itu adalah F kali perpindahan di integral. Kenapa di integral? Karena setiap perubahan perpindahan ini gayanya juga berubah. Jadi makin jauh, gayanya makin kecil tentunya. Jadi tidak konstan, jadi tidak F kali delta S, tapi integral F kali delta R. Oke, ditemukanlah rumusnya. Usahanya sama dengan K Q0 kali Q R kuadrat, oke, sampai kita langsung masuk ke sini, kita nggak perlu lihat operasi integralnya, jadi usahanya sama dengan K Q0 kali Q kali 1 per R2 min 1 per R1. Atau usahanya sama dengan energi potensial 2 dikurangi energi potensial 1, atau K Q0 kali Q dikali 1 per R2 min 1 per R1. Oke, itulah pembahasan kita tentang hukum Gauss, potensial listrik, dan energi potensial listrik. Adapun contoh-contoh soalnya kita akan bahas di video berikutnya. Sekian, mudah-mudahan apa yang sudah kita bahas hari ini itu kalian boleh mengerti dan semakin memahami fisika. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.